Bapak Ibu sekalian, dari anggota usia lanjut GK Pamulang mau menyapa oma opa sekalian, dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait apa yang perlu kita pelajari dari Alkitab, supaya oma opa, opung, eyang mbak sekalian tidak pernah kekeringan di dalam apa yang biasa persekutuan kita lakukan, yaitu selalu dimulai dengan firman Tuhan. Nah, oma opa, opung, eyang sekalian, hari-hari kita jalani memang tidak mudah, apalagi bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, badan semakin rentah, lemah, ringkih, bahkan dituntut untuk lebih banyak di rumah, gak usah terlalu banyak, atau bahkan sering-sering keluar saja, tetap harus di rumah. Tetapi siapa yang tidak bosan kalau terus di rumah? Pasti bosan ya, oma opa opung. Nah, oleh karena itu kita sebagai persekutuan yang selalu mengandalkan firman Tuhan, tentu kita tidak ingin menjadi lemah oleh karena kita terus diam tanpa melakukan apa-apa. Kita harus senantiasa boleh memberikan diri kita pada hal-hal yang kreatif, yang berguna, supaya kita sendiri tetap bergerak. Bergeraknya tidak lebih luas seperti yang dulu kita pernah lakukan, tetapi bergerak di sekitar tempat kita berada sekarang, namun pikiran kita boleh terus ditambahkan wawasan dan pengetahuannya. Nah, oma opa, opung, eyang mbak, saya mau mengajak para kita memperhatikan di dalam cuplikan satu bagian ayat, Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Oma opa, eyang, opung sekalian, dalam cuplikan satu ayat ini mau mengisahkan bagaimana kebiasaan Tuhan Yesus yang ditampilkan oleh penginjil Lukas, bahwa Yesus itu biasa dan sering berdoa, dan berdoanya di suatu tempat, seolah mengatakan ada tempat khusus Yesus untuk melakukan doa. Karena tempat yang lain, entah itu di pasar, di rumah, di jalanan, dia mengajarkan banyak hal dan juga menyembuhkan orang-orang sakit. Di Bait Allah, dia juga membaca kitab suci dan mengajarkan isi dari kitab suci. Tetapi ada satu tempat dia berdoa. Nah, pada bagian ini saja boleh mengingatkan kepada kita, sama seperti tentu oma opa opung sekalian, tentu ada waktu khusus berdoa dan juga di tempat khusus. Meskipun tempat khusus itu adalah kamar kita sendiri, atau ruang yang biasa oma opa opung kerja, atau dimanapun, yang jelas ada tempat khusus. Nah, kekhususan ini menolong kita untuk lebih dalam mendengar suara Tuhan. Dan pada akhirnya ada hal-hal lain saja yang akan meminta kepada kita, entah itu anggota keluarga, cucu, anak, menantu, yang meminta pengajaran dari kita. Sama seperti murid-murid yang meminta pengajaran kepada Yesus tentang berdoa. Artinya yang mau saya sampaikan adalah kekhususan yang Yesus buat juga memampukan para murid untuk mau diajarkan secara khusus. Khusus tentang apa? Dalam hal ini tentang doa. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, kata mengajar dalam bahasa aslinya yaitu Yunani adalah didaskon. Didaskon ini mau menunjukkan bahwa pengajaran yang terus berlangsung, yang sedang dan masih dilakukan. Nah, para murid masih dan sedang melakukan pengajaran dari Yesus. Maka ini khusus dalam hal doa mau disampaikan melalui penginjil Lukas pasal 11 ini, bahwa ini adalah bagian penting dalam kehidupan para murid. Artinya para murid harus belajar. Pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, salah satu perilaku dan sikap yang harus ditekankan adalah
hal berdoa. Maka menjadi murid sejati tanpa belajar terus-menerus, termasuk dalam hal berdoa, itu adalah sebuah keniscayaan untuk dilakukan sebagai murid-murid Tuhan yang benar. Kita opung yang mbak sekalian adalah murid Tuhan masa kini. Maka sejatinya kita adalah orang-orang yang terus belajar. Dan belajar itu tidak boleh berhenti atau lelah selamanya sampai Tuhan memanggil kita. Belajar tentang apa? Banyak hal. Tetapi secara khusus kita boleh kembali mengingatkan pengajaran yang harus ditekankan dalam kehidupan para murid adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Dia dalam doa. Teruslah opung eyang mbak sekalian berdoa, andalkan Tuhan dan dengarlah apa yang Tuhan nyatakan pada kita sebagai murid-murid Tuhan sejati. Tuhan memberkati kita.